Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi ini saya mau cerita. Intinya seharusnya Sableng TV udah selesai guys, udah nggak ada lagi, dan saya mungkin udah jadi penunggu atau tumbal di Watu Dakon. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat subscriber Madiun, Sadulur Madiun, terutama buat Pak Joko, buat Mas Kuat, buat Mas Yoyon. Biar nggak salah paham teman-teman, nanti kalian malah nyalahin subscriber Madiun. Ini nggak ada hubungannya. Jadi gini ya, awal ceritanya itu kan saya udah janjian sama Pak Joko buat explore di Madiun. Lalu orangnya itu ngasih tempat, lokasi yang mungkin saya kan dikasih gambarnya, nanti tak kasih lihat gambarnya seperti apa. Saya dikasih lihat tempat lokasinya, dan saya itu awalnya itu ngeremeh teman-teman, bener-bener ngeremeh, karena lokasinya itu kayak cuma tempat galian kayak buat pemancingan. Jadi tanah kuning, tanah hurukan gitu loh, terus besar, terus kan itu ke atasnya itu digali 20 meteran. Jadi saya cuma kok ngasih tempat mau kayak gini, mikir kok ngono guys, kok cuma tempatnya kayak gini, padahal saya biasa di kayak makam di alas, kok ini kayak lapangan terbuka gini, terus angkernya di mana gitu. Cuma Pak Joko bilang tempat itu angker, terus danyangnya namanya Mbah Carik. Ini danyangnya versinya Pak Joko ya, Mbah Carik. Terus danyangnya terus lokasinya di videoin yo, ini kayak dulu digali untuk tempat kayak pemancingan atau waduk gitulah. Nah ini gambarnya teman-teman. Jadi tempatnya itu kayak gitu. Terus anehnya itu ada pohon dua kayak pilar ya. Nah itu nggak bisa dipotong pohonnya. Terus dikeruk dari bawah pun tangannya nggak bisa, sampai begonya patah, sampai bego ya, sampai traktor atau apa itu nggak tahu, sampai itunya itu patah yang buat ngeruk tanah gitu loh, biasanya nganggo apa gak roh. Nah itu sampai patah guys. Nah jadi itu kan bisa dibilang ya mungkin kayak gerbang gaib lah. Nah terus yang intinya, terus sebelah di sawahnya itu ada Batu Dakon itu. Nah itu yang disebut Batu Dakon ini kayak gitu di tengah sawah itu. Terus ada makam keramatnya juga. Terus ada musola yang udah dibangun tapi nggak bisa jadi-jadi. Nah balik lagi, saya pas dikasih itu saya kan ngeremeh itu saya masih ngeremeh. Tapi paginya kan saya berangkat ke Madiun, tapi sebelum berangkat malamnya itu saya diimpeni guys, diimpeni semampir. Intinya cuma ngomong neng kono danyange namanya Nyai Kuntring, penguasa itu rojone tempat itu Nyai Kuntring. Anak buahnya bener-bener jahil. Aku gak iso ngewangi nek kowe nekat sono. Maksudnya semampir itu nggak bisa bantu kalau saya nekat live ke sana, nekat explore ke sana. Intinya dia cuma bisa ngingetin sebelum terjadi, cuma bisa ngingetin ya
karena kalau saya nekat bisa dibilang nggak bisa dibantu, nggak bisa bantu lagi lah. Saya udah terus saya bangun terus saya kepikiran itu, padahal lokasinya kayak gitu tapi kok angkatnya kayak bener-bener angkat, tapi saya masih alah mungkin cuma mimpi. Terus berangkat sampai sana kan saya di Sherlock. Nah di Sherlock itu di Sherlocknya di dekat lokasi yang jadi apa ceritanya Sherlocknya salah teman-teman, yang dikirim itu yang di dekat lokasi tersebut bukan yang di rumahnya Pak Joko itu, cuma salah kirim. Saya sampailah ke apa dekat lokasi itu di jalan sih, di pertigaan jalan biasa. Nah area sini persawahan, terus lokasinya 100 meter, intinya pohon 2 yang pilar itu kelihatan lah dari jalan. Terus Mas Yus tak suruh turun, saya kan bertiga, saya Mas Yus sama sopir saya itu, Mas T nyewa sopir gitu teman-teman. Terus Mas Yus tak suruh tanya ke ke warung rumahnya Pak Joko mana. Habis itu tanya, tapi nggak kenal Pak Joko teman-teman. Nggak kenalnya bukan karena apa itu, bukan orang situ. Pak Joko itu juga punya rumah dekat situ, tapi bahasa panggilannya itu Pak Oyot, bukan Pak Joko. Jadi makanya nggak kenal, mungkin nyanyi aneh itu wadenane Pak Oyot guys. Nah itu orang itu taunya rata-rata itu no. Kalau Pak Joko malah nggak kenal. Nah setelah itu pas habis tanya itu kan nggak tahu, nggak ngerti Mas dulu fotonya. Nah saya pas nggak punya fotonya. Terus akhirnya tiba-tiba ada yang manggil, tapi cuma ngawe-ngawe gini teman-teman. Dipanggil ke situ kayak bapak-bapak, tapi ya agak udah tua, sekitar umur 60-an mungkin, 60-an ke atas sedikit lah paling. Apa Mas Yus bilang cerita saya itu gini, Mas ojo dolan merono, iki penunggune galak, sampean kok iso ilang, iku sing jogo Nyai Kontring. Nah kok sama kayak yang di mimpi saya, sama-sama penjaganya itu kok sama, sedangkan Pak Joko sendiri awalnya itu pas saya masih di rumah itu bilangnya Mbah Cari. Berarti bisa dibilang orang sana itu mungkin nggak ada yang tahu nama aslinya penjaga sana itu siapa, nggak ada yang tahu mungkin. Tapi yang orang di pinggir jalan itu nggak sama yang di mimpi saya itu sama, namanya sinkron gitu loh, nama penjaganya siapa, Nyai Kontring. Terus kenapa kok tiba-tiba dia ngawe gini, padahal kita nggak mau tanya atau gimana, kok langsung ujuk-ujuk apa guys, tiba-tiba ngomong ke Mas Yus kalau ojo dolan merono. Lah kok tahu saya mau eksplor ke sana, bilangnya cuma ojo dolan merono iku penjaganya jahat jenenge Nyai Kontring. Nah Mas Yus cuma nggih nah, gitu kan teman-teman, maksudnya ya Mbah. Terus akhirnya balik. Terus nggak lama kemudian Pak Joko datang itu, cuma saya yang orang itu masih nggak tak pikirin lah, maksudnya kenapa nggak tak pikirin. Cuma saya pas sampai akhirnya kan dijemput itu, terus ke rumah Pak Joko sama subscriber Madiun semua kumpul makan-makan. Terus saya cerita itu, yang saya ceritain cuma yang di mimpi itu, karena yang orang di jalan itu saya ibaratnya paling mau nganggur ngomong gitulah. Nah terus makan-makan, terus saya ngomong agar saya semalam diimpiin nggak boleh eksplor ke sana. Terus ya nggak tahu guys, pokoknya saya ngerasa apapun yang terjadi aku pokoknya mau eksplor merono, golek aku tempat lokasi angker liyane. Nah saya lihat
sebenarnya sebelum ini saya balik lagi, waktu sebelum berangkat itu udah berantem di rumah teman-teman. Kan saya mimpi itu, terus cerita sama istri saya, terus istri saya sebenarnya udah nggak ngebolehin saya buat ke Madiun, karena bagaimanapun kan istri saya lagi hamil, terus nggak boleh, malah takut gitu loh kalau saya kenapa-kenapa. Terus bapak langsung gini, saya kan ibaratnya ngotot tuh, jadi ke istri saya nggak bolehin saya, lah piye wes kadung janjian nih karo wong-wong nih, mosok ora mesti budal ki wis siap-siap kabeh, wong ame karek budal mosok ora budal. Nah, terus bapak saya nengahin ngomong, ya wis oleh explore tapi aja ning nggon kuwi, wis golek nggon nangker liyane mosok kene. Terus saya searching itu di cari 7 tempat lokasi terangker di Madiun kan gitu. Cuma yang tempat Watu Dakon itu nggak ada guys, nggak masuk dalam kategori salah satu tempat terangker. Tapi kalau boleh jujur-jujuran, mungkin buat pencari explore lainnya lah mungkin. Kalau kalian pengen ke lokasi bener-bener angker di Madiun, datang ke Watu Dakon. Saya belum pernah ke sana, tapi saya 100% bisa memastikan tempat itu paling angker di Madiun. Tak pastikan itu. Aku padahal gak tahu rono, aku gak ngerti sejarahnya guys, tapi tak pastikan karena ini pengalamanku sendiri. Nah itu intinya di tempat itu mungkin buat para explorer, buat para pencari hantu, tempat itu mungkin 50% kalian selamat, 50% kalian hilang. Tapi nek kayak pengalaman saya kemarin, gue aslinya wis 100%, aku wis dicap guys. Ibaratnya saya tuh udah dikasih tanda buat jadi tumbal di sana. Kenapa kok saya bilang gitu? Nanti ada ceritanya ya. Jadi akhirnya pas bapak bilang, oh golek lokasi gitu lah, saya kan searching ada sel militer yang tempat covid itu, yang kalau kena covid ditaruh di situ, di tempat angker itu sel militer. Itu lokasinya deket sama saya live kemarin. Terus Kresek itu desa Kresek yang pembantaian 30 SPKI yang saya mau live ke sana. Terus ada sungai sungai Cingkrang itu waktu sungai itu dibangun banyak yang kepleset ke situ, banyak yang meninggal. Cuma kan sungai saya nggak mau, takutnya kalau diseret atau gimana. Terus pokoknya banyak lah. Tapi yang Watu Dakon itu nggak ada di urutan tempat terangker teman-teman. Akhirnya nyeletuk lah yang sopir saya itu, Reza itu, dia punya saudara di Madiun. Terus dia coba tanya ke saudaranya, terus saudaranya itu ngasih lokasi yang saya tak pakai live itu, rumah Belanda itulah, ngasih tempat itu. Nah dia itu ceritanya dia kan kurir di sana, dia orang sini, orang Blora, cuma dapat kerjaan jadi kurir di sana. Rumahnya di Ring Road, pokoknya daerah Ring Road. Dia ke sana, terus waktu itu dia tuh ngirim paket, nggak tahu paketnya apa ya, intinya cerita ngirim paket pengalaman dia sendiri ke tempat yang saya tak pakai live itu. Namun pakaiannya itu kayak adat Jawa teman-teman, pakaiannya kayak adat Jawa, tapi dia nggak mikir neko-neko. Nah terus dia mau besoknya lagi pas lewat sana, rumahnya udah terbengkalai kayak gitu, rumputnya udah tinggi-tinggi. Terus dia udah mulai curiga, maksudnya kalau
kok dalam waktu sehari kok bisa berubah gini rumahnya, padahal dia yakin kalau rumah kemarin yang diantar paket itu yes rumahku. Nah terus saya lihat di YouTube, siapa tahu ada, ternyata pernah dipakai ekspor juga sama YouTuber lain. Oh berarti intinya kan tempat ini wis pernah dipakai ekspor, jadi bisa dibilang saya aman lah nek ekspor ke sana, berarti nggak kenapa-kenapa. Terus akhirnya sore hari habis makan-makan di rumah Pak Joko, langsung cari lokasi. Awalnya itu di Taman Pembantaian PK itu, di tempat wisata apa yuk, intinya di Monumen PKI, Monumen Kresek itu guys, di Monumen Kresek. Ke sana hujan deras, terus ya direkam itu, nanti tak taruh di gendeng itu ya, direkam keliling-keliling. Udah, terus apa itu pokoknya di sesek guys yo, tak rokan sih guys. Jadi udah di Monumen Kresek itu ya udah, intinya saya di sana tuh ngerasa tenang. Terus Pak Joko juga ngasih tahu, maksudnya nyaranin jangan di area bawah, karena area bawah itu monumen sing pembuangan. Terus saya disuruh yang di Monumen Muso sama Pak Kiai yang mau dibacok itu ya, itu di monumen patungnya gede banget itu, di atas disuruh kalau dinyalin nanti di atas. Saya kan itu habis dari situ terus berangkatlah ke rumah yang tak pakai lift itu. Di sana lalu setelah cek lokasi pertama itu baru masuk udah gebrakan guys. Wah ketoknya ya oke, tempat ini juga udah tak, pas cek lokasi udah tak rekam, cuma saya lupa waktu digebrak itu kayak Mas Yus belum ngerekam. Saya masuk duluan kan, terus Pak Joko di belakang, cuma Pak Joko juga tahu kalau ada yang gedor itu. Terus itu saya udah ngelupain yang Watu Dakon itu teman-teman. Terus saya live itu kan, nah ceritanya, ibaratnya klimaksnya itu ini guys, klimaksnya kan semuanya udah selesai. Terus habis itu saya ke Monumen Kresek gitu, yang 30 SPKI pembantaian pertama tahun 1948 sebelum Jakarta. Malamnya ke sana, jret. Terus saya kan turun, terus saya kayak duduk dulu lah, yang lain ya berdiri, ada yang duduk gitu. Teman-teman sekitar orang berapa ya, orang 5, saya, Pak Joko, Mas Kuat, Mas Yoyon, terus sama pembantunya Mas Yoyon 2, sama sopir saya 1, 8 orang. 8 ini ya, ini orang 8. Saya duduk, terus saya kerasukan itu. Saya nggak tahu kerasukan apa, intinya pokoknya saya kerasukan lah. Saya kerasukan. Nah sebelum saya kerasukan, sopir saya itu buat story WA guys, diputerin di lokasi itu, diputerin. Terus dia tertarik sama patung yang tinggi, yang musuh kepala PKI itu, mau yang buat patung mau bacok Pak Kiai yang lagi duduk itu, yang gini, Pak Kiainya duduk gini, terus musuhnya di atas patung gitu kan, kelihatan kan ada lampu itu di bawah, juga ada lampunya kuning gitu. Direkam story sama dia. Terus pas di patung itu dia mau nge-zoom ke patung itu, di zoom sama dia, lampunya mati, dek. Saya langsung kerasukan. Pokoknya setelah kerasukan selesai, terus mau berangkat pulang, kita mau ke mobil kan, mobilnya 2, kita mau masuk mobil, sopir saya itu nyeletuk gini, delok engko kene mire lah lampunya mekan.
Terus mosok yang lain kan gitu. Terus masuk ke dalam mobil, habis itu mobil nyala, jalan sebentar, kan orang-orang kan sopir saya nyeletuk gitu, terus otomatis kan pada ngeliat ke lampu yang di atas itu nyala. Jadi kita datang lampunya mati, kita pergi lampunya nyala. Itu di kayak pegunungan dan kayak enek sing jogo. Kalau memang ada penjaganya pun, penjaganya itu udah dihubungi sama Pak Joko, temannya sendiri, maksudnya buat nyawal kita mau eksplor ke sana ibaratnya. Tapi orangnya nggak bisa, maksudnya ya mungkin nggak wani guys, terus pulang mungkin. Kalau malam kan memang nggak ada yang jaga, itu cuma taman ibaratnya, yang mau dicuri apa, terus tempat sopo sing wani rono bengi-bengi kan, lampunya nyala. Nah ya saya masih, intinya saya kenapa kok nggak jadi live di yang kedua itu, karena itu. Lalu pokoknya selesai selesai dari sana ya wis biasa lagi teman-teman. Nah, kenapa kok saya yang bilang saya mau jadi tumbal? Setelah sampai rumah kan saya cerita semua, sama adik saya, sama istri saya, sama bapak ibu keluarga, pokoknya kumpul lah. Terus saya cerita pengalaman keseruan di sana kan. Nah, adik saya ternyata pas kejadian saya kesurupan itu, dia mimpi. Adik saya kan di rumah di Cepu, dia itu mimpi, cuma pas itu dia nggak bisa ngubungin saya katanya. Dia udah khawatir itu, sampai nangis guys adik saya. Ini tenan guys ini. Jadi adik saya itu mimpinya gini. Ini yang intinya guys ini, kunci ini. Dia mimpi disuruh saudara saya, cuma saudara saya udah meninggal. Bisa dibilang nganu lah, disuruh mbak pakku, tapi mbak pakku wis meninggal intinya. Cowok cewek dua-duanya disuruh beli bakso sama soto, mimpinya gitu. Aku tuh kok no bakso karo soto. Nah, adik saya bilang, "Ana apa gak bakso loro karo nih mak?" Maksudnya kan dia kan orang Palembang, manggilnya kan mak tua kan. Dan kenapa kok gak bakso kabeh? Nah, mak tua itu bilang gini, "Gak, aku pokoknya njaluk soto." Nah, yang lakinya itu minta bakso. Nah, terus adik saya kenapa kok gak bakso dua-duanya? "Gak, aku pokoknya njaluk soto." Sing mak tua yang istrinya itu bilang gitu, "Gak, aku pokoknya njaluk soto." Terus berangkat. Nah, berangkatnya beli bakso sama sotonya itu sama sopir saya, si Reza itu belinya itu sama sopir saya. Kenapa kok nggak beli sama suaminya, kok beli sama sopirnya itu? Nah, berangkat terus dihadang sama seliro guys, biawak tapi besar katanya. Yang sopir saya itu lari, terus adik saya ngadepin, adik saya ngambil pentungan, dipukul biawak itu, seliro itu. Setiap dipukul berdarah, selironya jadi orang. Setiap dipukul berdarah jadi orang. Sampai 4 kali itu. Terus adik saya ketakutan, adik saya kembali, terus pulang, ngomong sama mak tua itu, sama suaminya, ngomong gini, "Aku gak sido tuku nganu, aku memang dihadang karo sliro. Maksudnya saya nggak jadi beliin soto kan, saya tadi dihadang sama sliro." Nah, mak tuaku itu semasa hidupnya itu nggak pernah marah teman-teman, tapi di mimpi adik saya itu dia marah besar. Katanya ibaratnya gini, "Kowe takon tuku bakso karo soto kesowen ngono ki malah melayu wah."
gitu guys. Pokoknya ngene iki malah rasido kowe tak kongkon kesuwen. Nah adik saya tuh gini, aku dik mang dicegat sliro yo, dicegat sliro tak pentung, setiap tak pentung dadi wong, tak pentung dadi wong. Alah ya guru-guru kue kesuwen makanya dicegat sliro gitu teman-teman. Nah saya langsung ngehnya gini, kenapa ini antara dua tempat ya, tapi saya yakinnya tuh yang di Watu Dakon. Ibaratnya gini, yang di Monumen Kresek itu kan mimpinya berbarengan subuh kan. Setelah saya yang dari Monumen Kresek, terus adik saya subuhnya mimpi. Saya kan sampai Monumen Kresek setengah tiga itu. Adik saya subuhnya mimpi itu. Nah, kalau yang saya mengkaitkan yang di Monumen Kresek, oke lah bener. Saya sampai sana, niatannya yang mau eksplor ke sana, tapi setelah saya duduk, saya kerasukan. Intinya saya diceritain sama teman-teman itu, aku intinya penghuni saya itu ngusir. Ojo merene, muleo miri, intinya marah lah, nggak boleh diganggu, ngusir pokoknya. Nah itu kan ngusir, tapi kan apa saya mikirnya apa guru-guru nih apa nih Monumen Kresek itu, dan yang jadi saya itu dan yang dari Monumen Kresek bawa saya sengaja, apa orang-orang itu nggak tahu, mungkin giring saya buat datang ke monumen itu. Setelah sampai sana, saya dihalang-halangin sama yang ngerasukin saya itu, yang jadi bisa dibilang dan yang disuruh apa anak buah penguasa monumen ibaratnya guys. Apa itu sebenarnya adik saya itu sebagai yang disuruh itu ibaratnya buat jemput saya. Terus dan yang ini ngentorno nggowo giring aku lah, ayo rono giring sampai sana, diadang sama Sliro itu yang ngerasukin saya. Tapi kalau saya yang menalarkan ke situ, ibaratnya kan sejarah kehilangan di monumen itu kan nggak ada, maksudnya orang jadi tumbal atau gimana kan nggak ada. Kalau yang di Watu Dakon itu sering sekali orang hilang, orang dibawa, sampai kalau dari Pak Joko cerita itu sampai dealer motor itu sering ke sana. Jadi katanya tuh ada orang beli motor, alamatnya di situ. Terus tukang ojek sering nganterin mbah ke situ, nenek-nenek ke situ. Terus apa itu? Kayak anak kecil nyari apa gitu hilang. Pokoknya sering orang hilang di Watu Dakon itu. Makanya saya mengkaitkan sama kemungkinan besar itu yang di Watu Dakon. Jadi di mimpi itu saya mengkaitkan sama mimpi adik saya ya teman-teman. Saya mengkaitkan sama mimpi adik saya. Adik saya kan disuruh itu kembali lagi beli bakso sama soto. Terus adik saya bilang, kenapa kok gak bakso kabeh? Kenapa kok kudu soto? Gak, aku pengen soto sing bibi saya itu gitu. Padahal bibi saya itu nggak pernah marah gitu loh. Nah, tapi terus dicegat Sliro itu. Nah jadi adik saya itu ibaratnya sebagai anak buah Danyang tersebut. Aku ini karo Mas Yus mungkin ya, karena kan di mimpi ini adik saya sama sopir sama seperti yang ngantar saya. Keanehan itu guys. Nah sopir saya itu mungkin dia disuruh lo terno, bocah iki terno tak. Jadi adik saya minta antar sopir saya buat beli bakso sama soto. Aku paling bakso nih apa aku soto nih juga royo. Ini kan kemungkinan kalau nggak saya sendiri atau saya sama Mas Yus atau Mas Yus kemungkinan. Habis itu jadi apa intinya kan adik saya itu ngimpi, mungkin dia ini sebagai danyange guys, sebagai danyange, terus giring sopir saya. Giring soalnya kan dia itu mimpi disuruh beli bakso sama soto sama sopir saya itu sama Resa itu. Kalau dilarang nggak mungkin, wong ora tahu, wong cara mono ora tahu petuk. Ini bener gitu. Jadi danyang anak buah danyang Nyai Kontring itu, Nyai Kontring ngongkon cah iki sopire jaen nggawa aku mrene. Jadi wis digiring iku guys.
kemungkinan ceritanya itu nek sama mimpi itu gitu, diajak ke situ terus diadang lah karo Sliro. Nah Sliro itu tak anggap sing penolong aku sebenarnya. Kemungkinan bisa orang yang ditemuin Mas Yus di jalan, atau yang di mimpi saya, atau teman-teman subscriber. Karena intinya setiap Sliro itu dipukul sama adik saya, dia berubah jadi orang. Setiap dipukul berubah jadi orang. Adik saya ketakutan, adik saya balik laporan sama di mimpinya loh, ini di mimpinya laporan itu bilang kalau aku emang diadang Sliro, aku wedi. Terus lah aku kan kesuwen ngene iki malah rasido mangan bakso karo soto gitu guys. Bakso karo soto iki aku. Jadi entah iku Slirone subscriber yo gak roh yo. Sing intine iki nyuwen-nyuweni kenapa kok aku gak disedorono. Soalnya kan kategori nyuwen-nyuweni ku kan soalnya kan kita sempat kumpul-kumpul itu, nggak sempat cek lokasi kan. Kita kumpul-kumpul itu intinya aku selamat. Kemungkinan agar saya nekat explore ke sana, saya kan biasanya berengkel teman-teman. Kayak di ini kono bayangan bahaya apa? Berengkel biasanya. Kemungkinan agar saya explore ke sana, ke Watu Dakon itu paling wis jadi soto aku guys. Jadi bakso paling tuh. Soalnya kan aneh gitu, wong bibi saya tuh semasa hidupnya nggak pernah marah-marah, tapi di mimpi tuh bener-bener marah-marah. Tak kongkong dan gage tuh bakso sampai nangis itu adik saya. Maksudnya ki kenapa? Ini mimpi ini petanda apa lah? Terus dia ngubungin saya itu, makanya saya bilang saya udah di rumah itu, nggak apa-apa. Walah aku nek harus itu jadi bakso guys. Nek kalau yang di Watu Kresek, Monumen Kresek itu bukan saya cuma mengiranya memang penjaga sana nggak seneng lah kehadiran kita. Tapi yang bahaya yang di Watu Dakon itu. Siapa tahu ada yang subscribe YouTuber lain yang pengen ke sana. Saya kan nggak pernah ke sana. Saya ibaratnya cuma dengar dari cerita. Terus tempatnya juga serem guys, tempatnya nggak serem. Siapa tahu ada YouTuber lain yang pengen mencoba ke sana. Ibaratnya apalagi berani bermalam di sana. Yo saya yakin 50% hilang. Adalah aku gak tau merono loh, tapi kok kejadian ceritaku ki ibaratnya wis kudune aku hilang iki. Tapi alhamdulillah atas izin Allah aku cek diselametno guys. Maksudnya ki cek sing mungkin jin-jin, aku yakin sing nemoni Mas Yus di jalan itu penjaga sing baik lah, atau Slirone sing di mimpi adik saya iku sing ngalang-ngalangi lah intinya. Ya cuma itu guys pengalamannya. Yang jelas alhamdulillah live-nya lancar. Terus saya juga kemarin sempat kerasukan yang di Monumen Kresek, tapi nggak apa-apa. Maksudnya nek kesel lagi yuk kesel karena lungo, bukan karena kerasukan. Yang jelas terima kasih sebanyak-banyaknya buat subscriber Madiun, buat Pak Joko, buat Mas Kuat, buat Mas Yoyon, buat Mas Dav yang udah nyempetin dari Surabaya ke Madiun hadir cuma 2 jam karena ada kesibukan lain. Terus ada Mas Irul kayaknya ya, Mas Irul. Maaf kalau saya agak lupa. Dan beserta keluarga subscriber Madiun lainnya. Yang jelas terima kasih sebanyak-banyaknya atas jamuannya, atas tempat tidur, makan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang jelas ini mungkin sepele, tapi
nyata guys, bener-bener pengalaman sing serius iki aku wis dadi soto. Terima kasih, salam sableng.